pastinya. Dan berikut kita ke informasi berikutnya ini. Pemirsa, persoalan ekonomi selama pandemi COVID-19 menimbulkan tingginya kasus perceraian di Kabupaten Pangandaran. Sebagian besar yang menggugat cerai adalah wanita. Antrian pengajuan permohonan perceraian ini terjadi setiap hari di Pengadilan Agama Pangandaran, Jawa Barat. Pengajuan semakin meningkat saat pandemi COVID-19 melanda tanah air. Penghasilan sang suami yang menurun adalah faktor yang paling dominan sebagai pemicu perceraian. Di Pengadilan Agama Pangandaran, sebagian besar yang mengajukan gugatan cerai adalah wanita. Selama 2,5 bulan pada tahun 2021 ini, permohonan perceraian telah mencapai 219 kasus. Selama pandemi kan ada yang PHK, ada apa gitu, sudah mengganggu dalam rumah tangganya gitu. Mungkin di luar ekonomi Pak, ada lagi Pak? Ya paling orang lah berapa persen. Nggak terlalu banyak Pak? Nggak dominan, yang dominan itu ekonomi. Pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Pangandaran tidak saja dilakukan masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan seorang pegawai negeri sipil yang berdinas di salah satu instansi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, meski terkadang cerai adalah sebuah pilihan hidup dan diperbolehkan, saya tetap prihatin karena angkanya semakin meningkat justru saat pandemi ini. Sangat disayangkan sekali ya Ustaz ya, sebab sejatinya perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, tepat sekali ya. Jadi bukan permasalahan diperbolehkannya, tetapi yang namanya perceraian itu solusi terakhir ya. Jadi kayak emergency exit ya, pintu darurat dari perselisihan. Jadi jangan sampai kemudian karena diperbolehkan semua langsung mengambil pintu yang ini. Jadi intinya adalah bagaimana sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang bercerai gitu, karena memang setan itu yang paling berpesta, yang paling senang ketika gembira, ketika sukses, ketika ada pasangan suami istri yang bercerai itu yang paling sukses itu setan itu, ini amalan yang paling sukses untuk setan. Nah, karenanya kita sesungguhnya harus bagaimana, apalagi di dalam kesulitan, di dalam masalah pandemi ini, keluarga yang dibangun itu keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini keluarga yang sebetulnya menenteramkan, saling memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan. Jadi tentu semua dalam kondisi yang sulit. Tapi jangan kemudian kita stres. Orang-orang stres itu orang-orang yang jauh dari Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bertakwalah kepada Allah, kesukaran atau sesulit apapun permasalahan yang ada, Allah akan kasih jalan keluarnya, dan masalah rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, jadi sebetulnya seharusnya suami istri ini di dalam pandemi, dalam kesulitan bekerja sama. Artinya bagaimana saling menenangkan, saling kemudian menguatkan ya, agar supaya berjuang bersama-sama untuk berjihad, untuk kemudian melawan atau berkreasi agar supaya apapun bisa kemudian dilakukan yang halal dan thayyiban, yang agar membuka pintu langit dan membuka pertolongan Allah. Nah, ini yang perlu kemudian dilakukan. Kalau perceraian kemudian yang diambil, ini merugikan banyak pihak, anak-anaknya ya, kemudian keluarga dan lain-lain, dan belum tentu juga menjadi solusi yang tepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya Ustaz, lantas apa saran Ustaz untuk pasangan muda atau pasangan yang sudah memiliki anak jika sudah mulai ada bibit-bibit perceraian, terutama saat pandemi seperti ini Ustaz? Mungkin bagaimana cara kedua orang ini bisa menyelamatkan pernikahan mereka agar bisa kembali jadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah? Ya itu, jadi intinya menikah itu kan intinya niatnya ingin sebagai ibadah. Jadi kalau ingin kemudian lepas dari segala sesuatu yang akhirnya membuat perpisahan atau perceraian, tentu kita itu lepas dari permasalahan, memohon kepada Allah. Jadi kedua-duanya itu harus kemudian mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar supaya keduanya itu diberi kekuatan, diberikan yang namanya istikharah, diberikan jalan untuk keluar dari permasalahan. Nah, biasanya ketidaksabaran dari kedua pasangan ini ya, yang membuat mungkin salah satu atau keduanya berpikir bahwa lebih baik cerai.
Itu karena hal-hal yang kecil biasanya gitu. Nah, karenanya bagaimana sebetulnya, ayo kembali lagi bersama-sama sholat tahajud sama-sama, saum sama-sama gitu ya. Nah, itu menyatukan hati gitu, menyatukan hati, lakukan hal-hal yang Allah ridho bersama-sama gitu. Agar supaya kan permasalahannya biasanya ekonomi. Kalau masalah ekonomi kan ya tadi masalah rizki. Kita harus yakin bahwa Allah Ar-Razzaq. Nah, ini semua ujian dari Allah. Masalah rizki, kekurangan, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat. Jadi betul-betul diuji kegelisahan, ketakutan, kekurangan harta, kelaparan, itu semua kita tuh diuji. Nah, tinggal bagaimana sebetulnya kita bersabar untuk menghadapi ini semua. Nah, karenanya pasangan-pasangan muda ini, ayo lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, justru dengan mereka mendekatkan diri kepada Allah bersama-sama, ya, suami dengan istri, ini yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kira-kira seperti itu. Iya Ustaz, mendekatkan diri kepada Allah secara bersama-sama, mendekatkan hati, dan akhirnya insya Allah rezeki itu pun akan datang. Baik, kita Iya, beralih. karena memang lebih, ya. Ya, silakan Ustaz, silakan lanjutkan. Bagaimana Ustaz? Ya, karena memang dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, karena tadi mendekati kepada Allah, insya Allah nanti akan ada inspirasi, ide-ide melakukan apa yang kemudian mendatangkan rezeki tadi. Ada yang membuat hidroponik, ada yang membuat kue jualan dari rumah gitu, istrinya jualan kue, suaminya mengantarkan, dan lain-lain. Nanti akan ada muncul lah apa-apa yang walau alam bisawab gitu, kita juga nggak tahu, tapi itulah sebetulnya jalan keluar. Betul, jalan keluar itu akan selalu ada jika kita bertawakal kepada Allah dan berserah diri.